Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan role play layanan konseling dengan mengangkat tema kasus mengenai perselingkuhan dari film Ipat Adalah Nol yang diangkat dari kisah nyata. Baik, izinkan saya Mura Sabila Latifah sebagai moderator untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok saya. Yang pertama, perkenalkan, saya Sukma Dwi Rahima Arapa sebagai konselor. Saya Fajri Data sebagai klien atau Pak Haris. Saya Siti Rukuyati sebagai Nisa. Saya Roda Tijana sebagai Rani. saya Farida Tunisa sebagai ibu dari Nisa dan Rani. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung memulai rancangan konseling yang telah kami susun. Hari perjanjian Pak Aris dengan konselor pun tiba. Sampai tunggu. Terima kasih Bu. Kasih namanya ya Pak. Oh ini Pak Aris yang sudah menjabat konseling kemarin. Iya Bu. Terus kabarnya gimana hari ini? Akhir-akhir ini saya merasa agak resah sempat Rasa kenapa kalau boleh tahu Pak? karena masalah yang sedang saya alami ini sangat sulit untuk saya hadapi sendiri. Bisakah Pak Aris ceritakan sedikit tentang permasalahan yang sedang dihadapi? Permasalahan yang sedang saya hadapi itu Mbak, tentang hubungan rumah tangga saya yang sedang tidak saya. Baik, ini merupakan tahapan konseling perencanaan pra-pertemuan, di mana teknik yang digunakan oleh konselor yakni teknik attending. Attending merupakan teknik yang dipilih konselor untuk membangun hubungan agar klien bisa merasa nyaman menceritakan permasalahan yang dia hadapi. Oh baik, kalau boleh tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga Pak Aris? Yang terjadi dalam hubungan rumah tangga saya itu Mbak, ini perselingkuhan. Yang dimana awalnya rumah tangga saya itu rumah tangga sangat harmonis, tapi saya memicu awal terjadinya saya melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kapan terjadinya perselingkuhan ini Pak Aris? Perselingkuhan ini terjadi semenjak adik ipar saya ikut tinggal bersama kami satu rumah. Kalau boleh tahu di mana perselingkuhan ini bisa terjadi? Perselingkuhan itu terjadi pertamanya itu di dalam mobil dan lanjut di kamar mandi. Terus bagaimana perselingkuhan ini bisa terjadi Pak Aris? Jadi Mbak, perselingkuhan itu terjadi ketika adik ipar saya ini mau dilecehkan oleh temannya di kampus dan saya menolongnya, kemudian berlanjut lagi di kamar mandi sampai terjadi suatu insiden yang tidak kita inginkan. Baik, kalau boleh tahu siapa saja yang terlibat dalam perselingkuhan ini? Tentu yang terlibat dalam perselingkuhan ini saya dengan adik ipar saya. Baik, pada tahap ini merupakan tahap pembinaan, di mana teknik yang digunakan konselor yang dipilih yakni sequencing. Sequencing merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menggali permasalahan yang klien hadapi, seperti menanyakan apa yang terjadi dalam hubungan rumah tangganya, siapa saja yang terlibat dalam hubungan rumah tangganya, bagaimana hal itu bisa terjadi, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Baik Pak Aris, kalau boleh tahu siapa Pak Aris ceritakan tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pak Aris? Jadi Mbak, awal mula perselingkuhan itu terjadi ketika mertua saya meminta untuk adik ipar saya ikut tinggal bersama kami karena khawatiran orang mertua saya itu kan adik ipar saya perempuan dan saya khawatirannya dia takut untuk ngekos sendirian, jadi mertua saya minta untuk ikut tinggal bersama kami dan kami menyetujuinya. Dan pada waktu itu saya menolong adik ipar saya yang dilecehkan seperti yang saya bilang tadi, sampai suatu insiden di hotel yang mengakibatkan istri saya mengalami sampai. Baik, tahapan ini merupakan tahap klarifikasi masalah. Teknik yang dipilih oleh konselor yakni tracking. Tracking merupakan
teknik yang digunakan konselor untuk menggali permasalahan lebih dalam tentang yang klien hadapi. Dengan mendengarkan secara intens dan mencatat hal-hal penting dan peristiwa apa saja yang dialami oleh klien. Halo, assalamualaikum Nis. Iya Bu. Jadi ibu kan udah lihat kos-kosnya yang kamu bilang itu loh. Oh iya, gimana Rani suka? Iya sih, iya aja. Tapi gimana ya? Itu kurang serak kalau adik mau ngekos. Nah, ibu tuh takut kalau di Semarang nggak ada yang ngawasin. Coba dia tinggal sama kamu. Gimana ya? Nanti coba aku ngomongin sama Mas Ars aja. Enggak, itu cuma khawatiran ibu aja. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya udah, tapi yang omongan ibu tadi nggak usah dipikirin ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Salam. Mas, tadi Ibu Elsa katanya dia mau ikut Rani. Soalnya kalau Rani itu takutnya nanti ingin di mana. Kamu bisa izinin nggak? Ya, Rani itu kan adik kamu. Dia adik aku juga. Ya enggak apa-apa sih kalau ikut tinggal di sini. Iya, makasih ya Mas. Nanti aku kabarin Ibu lagi. Ya, enggak apa-apa sayang. Singkat cerita, akhirnya Rani pun tinggal bersama Nisa dan Aris. Hingga suatu hari, kejadian Rani dilecehkan oleh teman kampusnya dan ditolong oleh Aris. Sampai saat itu, insiden yang tak diinginkan pun terjadi, di mana Aris dan Rani melakukan hubungan yang sangat terlarang. Rani, sadar. Ini masmu loh. Ayo kita ke mobil terus kita pulang. Sampai insiden yang tak diinginkan pun terjadi, dan itu sangat tidak baik untuk dicerminkan. Kok Mas Ars nggak ngangkat ya? Aku coba telepon Rani aja. Ran, Halo Mbak, kamu di mana? aku lagi di kampus Mbak, lagi ngurus dokumen. Kamu ada sama Masmu nggak? Enggak Mbak, Oh, kirain kamu sama ada Masmu. Nanti kalau ketemu Masmu, minta tolong ya kasih tahu ada yang mau bilang penting. iya Mbak, nanti tak bilang. Ya, makasih. Ya Mbak, kata baca saja sama kamu. Halo sayang, Halo Mas, gimana Mas? aku lagi di kampus nih. Aku mau minta tolong, kamu bisa jemput saya nggak? Soalnya di sini macet. Bisa sih, tapi sekarang aku udah ada jam dan saat ini. Tapi nggak apa-apa, bisa bergantian nanti suruh asisten dosen yang masuk. Oh nggak apa-apa Mas, nanti biar aku turun mana aja. Oh ya udah, kalau itu sayang. Kalau gitu, Kok cemberut gitu? Kamu tuh sama Mbak Nisa selalu sama aku. Nggak gitu Rani sayang. Hingga pada akhirnya insiden di hotel pun diketahui oleh Nisa, karena sambungan telepon antara Aris dan Nisa belum terputus. Sesampainya Aris di rumah, ia pun menatap Nisa yang memiliki tatapan kosong dan berantakan. Akhirnya Aris pun mencoba membujuk Nisa. Sayang, kamu kenapa? stop, jangan sentuhku. Kamu nggak sakit Mas, tapi kamu gila. Rani itu adikku, adik iparmu. Nggak gitu sayang. Jijik aku sama kamu. Setelah pertengkaran hebat antara Aris dan Nisa, akhirnya Nisa pun memutuskan untuk keluar rumah dan pulang ke rumah ibunya. Mbak, kangen juga ya sama aku. Aku terima kamu diam itu. Tapi kamu hancuri keluargaku. Kurangku di mana? Mas Ars itu suamiku, ayahnya Raya, kakak, iparmu. Sakit, Tapi Pak. apa ada perasaan? Kalau Mbak Nisa perhatian, Mas Aris tuh begini Mbak. Jadi selama ini firasat ibu benar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maafin ibu nak, ini salah ibu, ini gara-gara ibu. Rani, Nisa ini mbakmu, kamu tega sama mbakmu. Selama ini mbakmu baik sama kamu. Di mana hatimu? Ibu nggak pernah
merasa segagal ini menjadi orang tua. Sampainya di rumah, ternyata Rani pun ada di rumah ibunya. Nisa dan Rani pun bertemu. Di sana mereka pun bertengkar dan diketahui oleh ibunya. Akhirnya, ibu Rani dan Nisa mengetahui ia mengalami serangan jantung dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ayo pulang nak. Enggak, aku mau sama papa di sini. Ayo ikut ibu nak. Enggak, kenapa sih kita nggak pulang bertiga aja? Ayo. Saya pulang duluan ya sama mama. Nanti papa janji bakal nyusul belakangan ya. Ayo nak. Bagaimana respon istri Pak Aris saat mengetahui perselingkuhan ini? Tentu istri saya sangat marah, Mbak. Sangat kecewa. Bahkan istri saya sangat jijik untuk melihat saya. Dan istri saya pulang ke rumah mertua saya. Terus bagaimana respon mertua Pak Aris saat mengetahui perselingkuhan ini? Pada saat itu mertua saya sangat shock mengetahui perselingkuhan saya dengan adik ipar saya. Sampai-sampai pada saat itu mertua saya terkena serangan jantung dan pada akhirnya meninggal meninggal dunia. Terus bagaimana respon Pak Aris saat mengetahui adanya perselisihan di antara orang tuanya? Sebenarnya Pak, anak saya itu tidak tahu kami sedang ada masalah. Kan tetapi karena kami selalu ingin melihat kami terus bersama. Baik, pada tahap ini merupakan tahap interaksi, di mana teknik yang digunakan oleh konselor yaitu pertanyaan hipotesis. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban hipotesis seperti bagaimana respon istri setelah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, bagaimana respon mertuanya setelah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh menantunya, dan bagaimana respon anak mereka terhadap perselisihan kedua orang tuanya. Sekarang Pak Aris tenang, rileks, dan fokus. Pak Aris sudah fokus? Sekarang kemudian Pak Aris bayangkan kalau di depan ada istri Pak Aris. Sudah dibayangkan Pak Aris? Kemudian apa yang ingin Pak Aris sampaikan kepada istri Pak Aris tentang perselingkuhan yang telah terjadi? Aku meminta maaf. Aku tahu ini pasti sangat menyakitkan. Dan aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkan atau tidak. Teruskan Pak Aris. Aku merasa ada sesuatu yang hilang di hubungan kita. Aku tidak pernah membicarakannya. Yang seharusnya aku membicarakannya denganmu, bukan mencari orang lain di luar sana. Ini benar-benar salahku. Aku meminta maaf. Kak, suruh dong. Sekarang Pak Aris pindah ke kursi sebelah. Sekarang Pak Aris tenang. Bayangkan sekarang Pak Aris sebagai Mbak Nisa. Sudah Pak? Pak, apa respon Mbak Nisa setelah apa yang diungkapkan Pak Aris? Kamu menghancurkan semuanya. Padahal aku sudah percaya penuh sama kamu. Tapi kamu malah menyakiti hatiku. Kak, sudah itu cuma itu aja. Kamu Mbak Nisa teruskan. Rani itu mas, adik kandung aku. Aku nggak nyangka kamu bakal ngelakuin itu. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Baik Pak Aris, sekarang pindah ke kursi sebelah sini. Bagaimana respon Pak Aris setelah mendengar respon istri Pak Aris? Saya merasa malu, Mbak.
dan saya menyadari kesalahan saya. Saya tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Pada saat itu, saya hanya memikirkan kenikmatan sesaat saja. Baik, apa yang ingin Pak Aris lakukan untuk memperbaiki keadaan ini jika bisa menggunakan? Saya ingin mencoba memperbaiki segalanya, dan saya ingin jadi orang yang lebih jujur, lebih terbuka, dan tidak memendam perasaan saya. Dan saya ingin dia tahu bahwa saya benar-benar tidak ingin melakukan kesalahan itu lagi. Bagus. Lalu bagaimana perasaan Pak Aris setelah mengungkapkan semuanya? Saya merasa lega, dan saya tidak akan berbuat kesalahan yang sama lagi, dan saya akan memperbaiki semuanya. Baik, tahapan penetapan tujuan, di mana konselor memilih teknik konseling kursi kosong atau gestalt untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Tujuan dari teknik ini yaitu agar klien bisa mengekspresikan dan menyampaikan kesalahan atau perbuatan atas tindakan yang dilakukannya, agar ia merasa tenang atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Pak Aris, apa yang Pak Aris rasakan setelah melakukan teknik kursi kosong ini? Saya merasa sudah lega, Mbak, dan saya menyadari kesalahan besar yang sudah saya perbuat yang membuat rumah tangga saya menjadi hancur, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik Pak Aris, mungkin sesi konseling hari ini cukupkan sampai di sini Pak. Ya Mbak, makasih konselingnya, dan saya juga ada mau kejar kegiatan sekarang. Kalau gitu saya pamit ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini merupakan tahap keakhiran. Teknik yang digunakan oleh konselor yakni unbalancing, di mana teknik ini digunakan untuk mengubah emosional dan perilaku yang dilakukan oleh klien agar klien memiliki pola pikir yang lebih sehat ke depannya. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Mbak, makasih. Silakan duduk Mas. Duduk dengan senyaman nih Pak. Gimana kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah baik Mbak. Bagaimana perasaan Pak Aris setelah melakukan sesi konseling terakhir kemarin? Saya merasa lebih baik sih Mbak, aura-aura positif, karena di belakangan 1 minggu belakangan ini saya selalu mengisi waktu luang saya dengan hal-hal yang positif, seperti pergi pengajian, kemudian olahraga kalau ada waktu luang. Semoga Pak Aris lebih melakukan hal-hal positif dan lebih bermanfaat lagi ya Pak Aris ke depannya. Amin, Dan Pak. semoga Pak Aris tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Baik, tahapan konseling pasca pertemuan, di mana teknik yang digunakan konselor yaitu follow up. Teknik ini yang digunakan konselor untuk memantau perkembangan klien setelah sesi konseling terakhir selesai, yang bertujuan untuk memastikan bahwa klien telah berhasil menerapkan perubahan dari perbuatan yang telah dilakukannya. Follow up ini juga bisa dengan kontak. Follow up ini bisa digunakan dengan kontak langsung melalui telepon, email, SMS, dan lain-lain, atau bisa juga melalui pertemuan langsung dengan konselor. Sekian. Ran, Tani, Ran. Masuk dah. Masuk. Andi. Masuk. Andi. Mbak kangen juga sama. Aku terima kamu. Oh, kamu.